Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi dasar tapi penting, yaitu persamaan kuadrat. Itu yang terdiri dari beberapa submateri, yaitu bentuk umum atau dasar persamaan kuadrat, kemudian menentukan akar, kemudian jenis akar, kemudian operasi akar, kemudian sifat-sifat akar persamaan kuadrat, dan yang terakhir itu adalah membentuk persamaan kuadrat. Di video kali ini hanya membahas dua submateri saja, yaitu bentuk umumnya dan menentukan akar. Oke, langsung saja kita ke bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, dari namanya ini persamaan kuadrat. Berarti persamaan yang menggunakan variabel berpangkat 2, ya. Biasa digunakan bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan syaratnya itu adalah ABC ini anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kenapa a tidak sama dengan 0? Kalau a sama dengan 0, secara otomatis ini semua akan 0. Satu kumpulan ini, dan hanya menyisakan bx tambah c sehingga menjadi persamaan linier. Oke, di awal biasa yang menjadi pertanyaan itu adalah menentukan a, b, dan c nya, ya. Kita lihat bentuk ini. Kalau ini masih sederhana, kalau yang sudah paham tanpa perlu dirapikan, itu bisa kita tentukan A, B, dan C nya. Tapi lebih bagus kita rapikan saja. Oke, kita samakan dengan bentuk umumnya, yaitu sebelah kanan ini harus 0 sesuai dengan bentuk umumnya. Kemudian susunan pangkatnya itu dari yang besar ke yang kecil, makin ke kanan makin kecil sampai ke konstanta. Nah, jadi di sini terlihat A nya itu adalah 2, B nya min 6, dan C nya adalah 8. Oke, yang berikutnya soalnya seperti ini, juga masih sederhana. 3x kali x kurang 4 sama dengan 2x tambah 5. Kita rapikan saja dulu. Berarti kalau kita rapikan ini kali kemari, ya, 3x kali x 3x kuadrat, dan 3x min 4 itu min 12x. Oke, yang ini juga sebelah kanan kita kalikan 2x, kemudian 2 kali 5 10. Nah, ini karena sejenis, berarti bisa kita gabungkan min 12x, 2x, kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya min 14x, min 10. Nah, terlihat bahwa A nya itu 3, B nya min 14, C nya min 10. Oke, persamaan kuadrat ini memiliki akar sebanyak 2, yaitu x1 dan x2. Nah, kita pahami dulu akar itu apa. Jadi akar itu adalah nilai yang memenuhi persamaan atau juga pembuat 0. Kenapa dikatakan pembuat 0? Karena kalau kita masukkan akar ini ke dalam soal itu, ke dalam soalnya, itu harus sama dengan 0. Nah, secara umum kan bentuk umum persamaan kuadrat ruas kanannya 0, sehingga dikatakan juga pembuat 0-nya. Kita lihat misalnya ada bentuk umumnya seperti ini, kemudian akar-akarnya itu adalah x1. Jadi kalau saya ganti x ini dengan x1 semuanya, itu akan memenuhi persamaan atau sama juga dengan 0. Oke, kita lihat bentuk linear seperti ini. Biasa soal seperti ini pertanyaannya itu adalah berapakah nilai x ini. Nah, berapakah nilai x ini, itulah sebenarnya akarnya. Cuman karena bentuk linear, keseringan itu disebut adalah himpunan penyelesaian. Kalau seperti ini, kita menyelesaikannya seperti persamaan linear, ya. Jadi kita pindah ruas, kemudian kita jumlahkan sebelah kanan, dan hasilnya itu adalah 2. Nah, untuk membuktikan bahwa ini jawabannya
atau bukan, kita masukkan aja 2 ke dalam soalnya tadi, pertanyaan tadi. Kalau ini persamaan, berarti memang itulah jawabannya. Kalau persamaan kuadrat dibuat seperti itu tidak efektif karena membutuhkan banyak waktu. Oke, langsung saja kita ke menentukan akar persamaan kuadrat. Oke, menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama memfaktorkan, kemudian melengkapkan kuadrat, kemudian rumus ABC. Oke, kita langsung saja ke memfaktorkan. Untuk memfaktorkan itu sendiri saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, untuk yang koefisien X kuadratnya itu 1. Nah, untuk memfaktorkannya seperti kebanyakan orang itu kita buat kurung 2 ya. Ini untuk pemula dibuat seperti ini. Jadi kalau ditambah itu B, kalau dikali itu adalah C. B ini C. Oke, kita lihat contohnya. X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Kita buat kurung. Kemudian kalau ditambah itu adalah 2, kalau dikali adalah min 15. Nah, di sini kita menggunakan tebakan ya. Nah, jadi cara awal kita berpikir itu adalah dari hasil kalinya. Jangan dari hasil penjumlahannya. Karena kalau dari hasil penjumlahannya itu banyak kemungkinannya. Tapi kalau di hasil kalinya itu adalah sedikit kemungkinannya. 15. Min 15 itu kemungkinannya adalah min 3 kali 5 atau min 5 kali 3. Atau bisa juga min 15 kali 1, min 1 kali 15. Yang dijumlahkan itu hasilnya 2, di antara angka-angka itu adalah 5 min 3. Nah, di atas harus diisi sama. Kalau nggak sama itu salah hasilnya. Nah, dari hasil-hasil yang ini kita pindahkan ke persamaan ini, ke dalam titik-titik ini. Nah, ini adalah yang kita dapatkan akar namanya. Bukan akar tapi faktor. Nah, kita tentukan akarnya dengan cara yang dalam kurung ini kita buat sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Untuk menghasilkan ini 0, itu adalah hasil perkalian yang ini 0 atau yang kedua ini juga 0. Nah, jadi makanya X tambah 5 itu 0, sehingga kita pindah ruas X1 sama dengan min 5, dengan cara yang sama itu X2 nya adalah 3. Oke, soal berikutnya ini kita agak persingkat sedikit caranya. Kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Kita buat kurung 2. Nah, jadi kalau kita nggak mau membuat titik-titik seperti ini, kita langsung saja kita berpikir dari min 12 atau 12. Nah, 12 itu perkalian dari 4 dan 3. Nah, yang jumlahnya min 1, ini jumlahnya adalah min 1, di antara 4 dan 3 itu yang di antara 4 dan 3 salah satunya ada kemungkinan yang negatif. Kalau kita coba tadi 6 dan 2, 6 dan 2 itu kita otak-atik tidak mungkin menghasilkan 1 ya. Jadi supaya dia negatif min 1 berarti harus min 4 di sini tambah 3, sehingga akar-akarnya itu adalah 4. Kemudian yang satu lagi itu akar-akarnya adalah min 3. Oke, kelompok yang kedua, model yang kedua adalah bentuk X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini kita buat seperti ini ya. Pertama kurang, kedua tambah, atau kebalikannya juga tidak masalah. X kuadrat kurang 25, akar dari 25 itu adalah 5. Jadi bisa kita buat X kurang 5, X tambah 5. Akarnya 5, kemudian min 5. Nah, bentuk seperti ini juga sama. Akar dari 9X kuadrat itu adalah 3X. Kemudian akar 497
kemudian yang satu lagi tambah, sehingga akar-akarnya itu kita dapatkan adalah 7/3 ya. Dengan cara yang sama, sehingga didapat X nya sama dengan X2 nya min 7/3. Oke, kelompok yang berikutnya itu adalah yang koefisien X kuadratnya itu bukan 1 ya. Nah, ini ada 3 alternatif, dari mulai yang jarang sampai yang sering digunakan. Pertama, karena di sini AX kuadrat, di sini saya faktorkan AX A per A. Nah, nanti di sini isi, sebuah titik tambah titik B, kemudian dikali sama dengan hasil perkalian A dengan C. Kita lihat contohnya seperti ini. 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Kita buat dulu kurungnya. Karena di sini 2x kuadrat, kita buat di sini 2x dan 2x. Per A-nya tadi, 2. Kalau dia ditambah itu min 3, tapi kalau dia dikali itu adalah min 10. Min 10 itu kemungkinannya adalah min 1 kali 10, 10 kali min 10 kali 1, 5 kali 2, 5 kali min 2. Kalau 5 kali min 2 dijumlahkan itu 3 ya, sedangkan di sini min 3, berarti harus kita pindahkan negatifnya di min 5. Sehingga di sini 2 kali min 5 atau min 5 kali 2. Di atas isinya itu harus sama. Oke, dari hasil ini kita pindahkan ke titik-titik yang ada di sini. Oke, dari ini bentuk ini bisa kita faktorkan karena di sini ada 2x, ada 2, memiliki faktor yang sama. Jadi kita keluarkan 2-nya. 2x tambah 1. Ya, ini kita coret sehingga sisanya itu adalah x tambah 1 kali 2x kurang 5. Tinggal kita tentukan akarnya itu min 1 dan 5/2. Oke, kita lihat cara kedua dengan soal yang sama, yaitu adalah untuk mempermudah kita kalikan 2-nya ke 5. Jadi kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 2 kali 5, 10 ya. Oke, setelah kita kalikan, ini kan sama juga dengan soal model soal pertama tadi yang koefisiennya X kuadratnya itu adalah 1. Nah, setelah itu kita faktorkan dengan cara biasa. Faktornya X kurang 5, X tambah 2, didapatlah X-nya itu 5. Dan satu lagi adalah min 2. Nah, satu lagi yang paling penting adalah setelah kita mendapatkan hasilnya ini, itu hasilnya harus dibagi dengan A. Jadi tadi A-nya itu adalah 2. Kita bagikan hasilnya ini dengan 2. Nah, kesalahan siswa, bukan kesalahan siswa, maksudnya siswa sering lupa itu setelah dapat hasilnya tidak dibagi dengan koefisien X kuadrat. Oke, cara lain itu adalah dengan cara mencoba ya, dengan cara mencoba. Jadi kita buat kurung seperti ini. Kalau 2x kuadrat itu kemungkinannya adalah 2x kali x atau x kali 2x ya, sama saja. Yang jadi masalah sewaktu dia banyak kemungkinan, misalnya 6x kuadrat itu akan kemungkinannya 6x kali x, bisa juga 2x kali 3x. Oke, kemudian kita berpikir dari angka 5 ini. 5 itu kemungkinannya adalah 1 kali 5 ya. Kalau kita kalikan ini kemari 10, ini kembali 1, min 10 min 1, di otak-atik tandanya positif negatif itu tidak mungkin menjadi min 3. Jadi ada kesalahan. Coba kita ganti posisinya, 5-nya di awal, 1-nya itu di akhir. Itu akan berbeda hasilnya. Jadi kalau seandainya ini 5, 2 kali
2 kali 1 2x, 2x kali 1 2x, ini kemudian 5x. Kita otak-atik atau kita positifkan salah satu, itu akan menghasilkan min 3x, yaitu sewaktu ditambah 1. Oke, jadi kita tentukan akarnya, itu 5/2, satu lagi adalah min 1. Oke, kelompok yang terakhir adalah berbentuk C-nya 0. Jadi kalau bentuk seperti ini memfaktorkan yang sederhana. Jadi kita lihat saja faktor persekutuan yang sama itu kita keluarkan. Jadi kalau dari bentuk umum ini yang sama itu adalah X ya. X di suku pertama ada, di suku kedua juga ada. Jadi kalau kita keluarkan X-nya jadinya X, AX tambah B. Oke, kita lihat contoh soal seperti ini. Kita uraikan dulu. Jadi 3x kali x ya. Kemudian 3x kali 4. Ini memiliki persamaan, faktor persekutuan terbesarnya itu adalah, atau EPB-nya adalah 3x. Karena sama-sama memiliki 3x, itu kita keluarkan 3x-nya. Jadi 3x, x kurang 4. Jadi dapatnya x-nya 0, 3x sama dengan 0, x-nya 0, kemudian x-nya 4. Nah, satu lagi yang terakhir. Nah, ini kalau kita uraikan EPB dari 20 dan 16 itu adalah 4 ya. Jadi kita uraikan jadi 4x dikali dengan 5x. Kemudian ini 4x kali 4. Dia harus memiliki persamaan. Oke, karena sama memiliki 4x, kita keluarkan 4x-nya. Sehingga hasilnya itu adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan min 4/5. Demikian saja untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.